Oke teman-teman, eh, selamat datang kembali ya di channel Wong Alas ya. Kali ini saya mencoba memperkenalkan jenis bahan bonsai dari amplas putih ya. Kebetulan tadi saya lewat di sini ada bahan amplas putih, tapi ini masih kecil ya. Jadi saya akan membedakan dengan pohon bulu ya yang hampir sama. Jadi buat teman-teman pemula ini jangan salah nih pilih pohon amplas putih, soalnya hampir sama dengan pohon bulu ya. Jadi saya akan membedakan untuk ciri-ciri dari pohon amplas putih. Di sini ada amplas putih tapi masih kecil nih, nempel di di pondasi nih. Tuh, ini masih kecil ya. Untuk soalnya ini dari batang amplas putih sama bulu itu hampir sama ya. Untuk ciri-ciri dari pohon amplas putih nih, dia agak mengkilap ya. Di bagian atas mengkilap, ini daun yang masih lebar nih, lebar. Tapi ya untuk dijadikan bonsai sama juga nih, susah untuk pengecilan dari daunnya itu sangat susah ya. Cuma bedanya seperti ini ya. Nanti saya akan coba di sana sebelah ada pohon bulu juga. Di bagian bawah ini kalau diusap seperti ini dia terlihat kasar nih. Ini untuk ciri-ciri dari pohon amplas putih ya. Ini sangat kasar nih. Bawahnya pokoknya kasar semua ya. Terus di bagian atas mengkilap, di bagian batang juga kemungkinan sih sama ya. Putih ini masih muda, jadi terlihat agak keijo-ijoannya. Ini kalau misalkan ketika dia besar nanti pasti dia berbatang putih ya. Tidak lain kalau misalkan dijadikan bonsai sama juga dia berbatang putih ya. Jadi keunikannya di akar lah, pokoknya nanti di akar dia bisa meliuk-liuk hampir sama dengan pohon bulu ya. Keunikannya pokoknya seperti itu. Jadi bahan ini yang mudah ditemukan di sekitaran kita, tapi untuk dijadikan bonsai ya untuk pengecilan daunnya saja yang agak susah ya. Dia tumbuhnya juga agak lama lah, pokoknya lama, beda dari fikus-fikus lainnya. Biasanya kan jenis fikus gampang, pokoknya gampang tumbuhnya. Ini sih di pinggir-pinggiran sungai, ini juga di pinggiran sungai tuh, di pinggiran sungai ini. Jadi ini untuk ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan kita lihat sekilas ya nggak paham. Hampir sama juga ini sama pohon bulu. Paling kalau kita bedakan ya kita harus pegang seperti ini, soalnya dari bentuknya hampir sama juga nih. Kita pegang pokoknya di bagian bawah sini kasar semua ya. Ini yang disebut dengan amplas putih. Oke teman-teman, jadi saya akan membedakan yang pohon bulu kebetulan. Nah itu yang tinggi nih. Nah ini yang tinggi nih, itu tinggi sekitar ada 30 meteran. Itu ada pohon bulu yang nempel, cuma itu yang tinggi sih pohon amplas ya, amplas biasa. Dia nempel nih, pohon bulu sukanya nempel seperti itulah. Jadi untuk keunikan dari pohon bulu ya sama lah, pokoknya bersama, dari batang juga sama. Beda di daun saja kalau misalkan kita pegang ya. Jadi kadang kan buat para pemula misalkan mau bikin bonsai amplas putih ya jangan salah pilih ya. Soalnya saya pernah lihat juga dia bilang amplas putih tapi nyatanya itu pohon bulu ya. Nah seperti ini, jadi saya akan membedakannya ya. Tadi kan di bagian atas nih untuk batangnya sendiri ya, di bagian atas itu dia agak putih ke hijau-hijauan. Kalau ini hijau semua nih. Ini pohon bulu tuh kan hampir sama. Nah hampir sama nih, bentuknya hampir sama, cuma bedanya dia di bagian bawah. Di bagian bawah itu halus nih, halus, cuma kasar di bagian samping saja nih kalau kayak gini. Nah ini pohon bulu ya, hampir sama nih dengan amplas putih. Kemudian dari bentuk batangnya nih, dari bentuk batangnya tuh dia bisa mengikat ke pohon lain, dia bisa nempel juga lah. Ini karakter dari pohon bulu seperti ini nih. Sebenarnya ini yang tumbuh besar itu yang pohon yang ditempel, dia nempel nih. Ini sebenarnya yang kecil ini, yang pohon bulunya itu yang kecil ya. Banyak juga nih, dia nempel ke pohon apa nih, amplas kalau nggak salah sih amplas ini.
gede soalnya daunnya di atas. Nah ini jadi buat teman-teman ya, jangan salah pilih untuk membedakan dari pohon bulu sama pohon amplas putih ya. Nah ini pohon bulu, jadi seperti itu, pokoknya hampir sama-sama nih, bagian atas juga sama mengkilap seperti ini, cuma bedanya kalau kita pegang nih di bagian bawah dia nggak kasar nih. Kalau amplas putih pokoknya kasar, ini cuma kasar di bagian samping saja sini. Untuk bentuknya juga beda nih, kalau misalkan dijadikan bonsai, coba saya cari daun yang itu ya, kecil. Nah ini biasanya kalau dijadikan bonsai agak meruncing seperti ini yang disebut dengan pohon bulu ya. Kalau dijadikan bonsai ya paling daunnya kecil-kecilnya segini, nggak mau beda dengan pohon serut. Kalau serut kan bisa kecil ya, mirip daun-daun elastis. Kalau ini ya agak susah, paling kita harus main ranting lah. Ranting ini juga kemarin kayaknya dipotong ya. Nah nih itu bekas potongan ya, bisa diokulasikan juga sih dengan vigus-vigus lainnya. Biasanya buat itu okulasi dari pohon kimong, beringin dolar juga bisa ya. Ini tinggi ada 30 meteran, ada 30 meter lah. Kalau misalkan dari jenis pohon amplas hitam, di sini juga ada nih, pernah juga saya terangkan ya, di video saya juga ada ciri-ciri dari pohon amplas hitam. Nah ini ada nih pohon amplas hitam, ini sudah saya terangkan di video saya dulu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ciri-ciri dari pohon amplas hitam ya silahkan cek di video Pongalas ya. Ini untuk ciri-ciri pohon amplas hitam seperti ini, silahkan cek saja videonya, di situ ada keterangan dan keunikan dari pohon amplas hitam. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan video saya ya, jangan lupa subscribe, pokoknya subscribe, like dan komen ya, kita sama-sama lah berbagi ya. Saya sekedar saring-saring saja. Ini di pinggiran sungai seperti ini banyak juga ikannya bro. Ini kemarin ada nih, sering buat konten-konten mancing, soalnya banyak nih ikannya, banyak ya. Saya sih enggak mancing kadang-kadang kayak gitu ya. Oke seperti aja ya, terima kasih. Pokoknya dari Wong Alas selalu selalu saring-saring lah, selalu saring-saring saja ya. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.